Oke, ya halo semuanya. Welcome back again di Asik, ayo siapkan impian kamu. Nah, sebelum kita mulai acaranya nih ya, aku mau tanya dulu nih sama teman-teman semua. Suara aku udah masuk dengan jelas belum? Kalau udah jelas mungkin bisa kasih jempol gitu ya, atau mungkin kasih reaction, bilang kayak, Kak, udah jelas suaranya gitu. Jadi aku tahu kalian semua bisa dengar suara aku nih. Oke, wah aku udah lihat nih reactionnya baik banget. Oke, thank you buat teman-teman yang udah kasih reaction ya. Ini berarti suara aku udah terdengar jelas. Oke, ya selamat sore semuanya. Nggak berasa kita ketemu lagi ya di hari Rabu jam setengah 7 malam gitu ya buat sama-sama kita datang ke Asik gitu. Nah di sini nih aku mau say thank you dulu gitu ya buat teman-teman semua yang udah datang nih hari ini nih. Nah aku melihat nama-nama yang nggak asing ya. Ini banyak nih yang udah 2 kali, 3 kali datang gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah pernah datang ke Asik lebih dari 1 kali bisa kasih reaction jempol kali ya. Jadi aku tahu nih, oh nih teman-teman yang udah pernah datang Asik sebelumnya gitu ya. Atau mau komen kayak, Kak aku udah pernah datang Asik 2, Asik 3, Asik 4 gitu ya. Boleh nih. Wah banyak juga nih, ada Erika udah pernah aku tahu nih, udah sering banget datang. Ivon juga udah sering banget datang, aku tahu. Oke, wah ini pasti masih masih pada semangat banget ya, udah sampai Asik ke-11 masih terus datang nih. Mari kita, aku berdoa biar teman-teman semua di sini bisa ikut terus ya, mungkin ntar sampai Asik 50, Asik 60 gitu ya, sampai banyak kita bareng-bareng belajar di Asik gitu ya. Oke, nah buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali hadir ya, aku mau kenalan dulu teman-teman. Aku Nia, hari ini yang akan temenin kalian di Asik nih, buat mandu kalian gitu ya dari awal pertengahan, tengah acara sampai nanti akhirnya. Nah, oke, nah mungkin buat teman-teman yang pertama kali hadir kali ya hari ini mungkin masih bingung. Wah, ini Asik apa nih? Kayak Kak, aku baru pertama kali datang nih ya. Hari ini aku nggak tahu nih Asik nih siapa yang bikin. Terus kenapa namanya Asik gitu ya? Nih mau ngapain nih kita di sini gitu ya. Nah, aku mau ceritain sedikit nih ya, Asik itu tuh apa gitu nih buat. Nah, Asik sendiri merupakan acara yang diselenggarakan oleh Multimedia Nusantara Politeknik nah, untuk membantu kalian mempersiapkan karir kalian dimulai dari mengenal jurusan kuliah kalian nih. Nah, tadi kan aku udah sebutin tuh ya Multimedia Nusantara Politeknik. Multimedia Nusantara Politeknik itu apa? Ya, MNP sendiri merupakan perguruan tinggi vokasi persembahan dari Kompas Gramedia. Mungkin selama ini kalian pernah dengar UMN kali ya. Nah, ini kita merupakan saudara paling baru nih ya dari UMN, part of KG juga yaitu Multimedia Nusantara Politeknik nih. Oke, nah tadi kenalannya udah mungkin ya. Habis ini kita bakal bahas gitu ya. Kira-kira apa sih hari ini kita mau bahas apa ya? Kita bakal bicarain apa hari ini nih? Nah, tadi kalau misalnya udah dilihat dari temanya ya, hari ini tuh kita bakal bahas soal boost your social media with animation nih. Jadi mungkin kalian di sini sering banget ya main sosmed gitu, main Instagram, main YouTube gitu ya, udah sering banget nih. Tapi mungkin gimana Kak, gimana ya caranya biar sosmed aku tuh makin keren gitu ya, biar makin followersnya banyak, biar banyak yang datang ke Instagram aku gitu ya. Nah, di sini kita bakal bahas teman-teman biar sosmed kalian makin keren lewat animasi. Jadi nanti bisa dibikin apa aja gitu ya di animasi. Nah, kita bakal belajar hari ini gitu. Nah, lanjut gitu ya, kita bakal undang siapa ya hari ini ya? Nah, kita bakal undang siapa nih hari ini nih? Oke, nah buat teman-teman yang mungkin udah lihat posternya ya, mungkin udah lihat nih, wah hari ini bakal diundang ini nih. Nanti aku langsung sebutin aja kali ya. Nah yang pertama teman-teman hari ini kita kedatangan Mas Bambi nih. Mas Bambi mungkin boleh bisa dada-dada ya, biar teman-teman kalian bisa lihat nih. Wah keren banget nih Mas Bambi ya. Nah Mas Bambi sendiri merupakan dosen digital animation-nya MNP nih teman-teman. Jadi buat kalian yang nanti mungkin mau ambil kuliah di MNP ya, ambil animasi bakal ketemu sama Mas Bambi nih nanti diajarin. Nah, Mas Bambi sendiri pernah dapat beasiswa juga nih di Korea, keren banget ya. Berarti Mas Bambi sedikit-sedikit, wah apa bisa nih bahasa Korea nih ya. Annyeonghaseyo Mas Bambi. Wah, pasti soalnya sekarang sama Korea-Korea udah hits banget ya. Nanti mungkin bisa tanya-tanya langsung sama Mas Bambi gitu.
Nah, selanjutnya kita punya Mbak Ajeng nih. Nah, Mbak Ajeng sendiri merupakan PR supervisor dari Show Entertainment Media, teman-teman. Entertainment Studio, teman-teman. Nah, nanti bakal mungkin penasaran deh, teman-teman di sini penasaran, wah, Show Entertainment tuh pernah nanganin project apa aja gitu ya. Nanti mungkin Mbak Ajeng bisa langsung ceritain ya ke teman-teman, nanti bakal pernah megang project apa aja dan bikin animasi di sosial media tuh kayak gimana gitu. Oke, nah mungkin teman-teman dari multimedia mungkin bisa tampilin CV-nya. Tadi kita ada sempat bikin CV untuk jadi biar teman-teman di sini bisa langsung lihat ya, teman tadi Mas Bambi dan Mbak Ajeng tuh pernah berpengalaman di mana aja sih gitu. Nah di sini ada Mas Bambi itu pernah ikut Apple Developer Academy, terus pernah jadi Animation Training Manager juga di Studio Show Entertainment dan sekarang menjadi dosen di MNT, teman-teman, kayak gitu. Boleh di next langsung. Nah, Mbak Ajeng sendiri tadi aku udah sebutin ya, dari PR Supervisor Show Entertainment. Nah, ini udah berpengalaman lama banget nih di bidang animasi. Jadi nggak usah ragu-ragu gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bakal dengerin sharingnya Mbak Ajeng. Kalau mau tanya, boleh langsung tanya. Jadi nggak usah ragu-ragu, nggak usah ditahan-tahan ya. Mumpung ketemu sama Mbak Ajeng hari ini, mau tanya langsung tanya boleh. Oke, nah aku sebelum kita masuk ke materi ya pasti aku tahu banget nih kalian semua udah penasaran banget ya mau denger sharingnya Mbak Ajeng sama Mas Bambi nih. Tapi aku mau ingetin satu lagi ya teman-teman ya, buat kalian nanti yang nanya nih, setiap ada yang nanya itu MNP akan bagi-bagi hadiah teman-teman buat kalian semua. Jadi nanti jangan ragu-ragu kalau mau nanya ya karena pasti dapat hadiah. Nah nanti siapa yang bakal dapat hadiahnya kita akan umumin di akhir sesinya teman-teman ya. Jadi jangan sampai lupa, kalau misalnya mau nanya boleh langsung chat aja di kolom chat gitu ya, pertanyaannya apa. Kalau misalnya mungkin ada spesifik mau buat Mas Bambi atau buat Mbak Ajeng boleh langsung dicatat aja. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bakal panggil narasumber kita yang pertama, yaitu ada Mas Bambi. Mungkin Mas Bambi udah siap untuk sharing sama teman-teman kita hari ini? Oke, masih dipersiapkan mungkin ya. Oke, halo Mas Bambi. Annyeonghaseyo, salam animasi. Annyeonghaseyo. Wah, seru banget nih. Oke, Mas Bambi udah siap untuk sharing sama teman-teman kita? Langsung sharekan ya? Boleh, boleh banget. Oke, bentar, aku siapin dulu. Nah, apakah sudah terlihat? Aku coba full screen. Sudah, Mas Bambi. Tinggal di full screen aja. Ya. Oke. Halo, hai. Annyeonghaseyo. Salam animasi, selamat sore semuanya. Selamat petang. Oke, hari ini kayaknya temanya agak-agak berat gitu ya. Upgrade your social media. Tapi minimal kita bikin seru-seruan aja. Nah, intinya saya akan menjelaskan topiknya lebih nanti ke animasi stiker. Kan kalian pasti tahu ya, kalau pernah kirim-kirim WhatsApp, pasti banyak stikernya, terus dulu stiker mulai dari Line ya. Nah, kita mulai aja cerita tentang sosial media. Nah, guys, atau teman-teman semua, ini sosial media tuh banyak banget ya. Mulai dari ada Facebook, ada Pinterest, ada dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai aku ada yang nggak tahu nih, ini yang gambarnya awan apa ya? Ini yang titik dua apa juga? Sampai lupa. Nah, intinya kalian bakalan ketemu banyak sekali sosial media, banyak ragamnya dan banyak kegunaannya. Lalu masing-masing punya kayak apa? Punya komunitasnya sendiri. Nah, kebetulan untuk saya pribadi, saya punya ini ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok. Sekarang lagi musim TikTok ya. Kemudian ada email biasa ya, ada Facebook. Facebook itu karena untuk pribadi biasanya temannya nggak bisa lebih dari 5.000, sehingga saya pakainya grup. Kalau grup kan mau temannya 10.000, 100.000, no problem. Jadi Facebook grupnya ada beberapa macam. Lalu saya juga punya Line. Dulu sih Line sering-sering dipakai, tapi sekarang jarang. Tergantung temennya juga ya. Kalau misalnya kayak temennya kita banyak yang dari Korea itu kadang pakai Line, kadang pakai KakaoTalk gitu. Terus ada Pinterest. Nah, sebenarnya masih banyak lagi sosial media. Ini diantaranya yang saya pakai, tapi
tidak sifatnya untuk umum. Jadi lebih ke pekerjaan, misalnya ini ada Telegram, ada Discord, WhatsApp ini umum ya. Kemudian ada LinkedIn, tulisannya in. Ini lebih ke kayak apa? Kayak lebih ke profesional di bidang kerja kita masing-masing, dan ada juga Twitter. Tapi sebenarnya aku Twitter nggak terlalu aktif gitu ya. Oke, kita masuk ke animasi di sosial media. Nah, biasanya yang namanya animasi di sosial media itu pasti gunanya untuk upload konten ya. Terus misalnya kalau kalau update status itu kan bisa dikasih animasi atau gambar atau film pendek atau apapun yang intinya kalau berupa movie berarti bisa juga berupa animasi gitu kan. Nah, upload konten, update status, ada juga di Facebook Story, di Instagram Story. Nah, yang story-story ini sekarang hanya 15 detik, jadi kalau kalian bikinnya 1 menit, biasanya akan terpotong menjadi 4 bagian gitu ya. Lalu ada IG Reel. Nah, Reel ini yang lebih panjang. Jadi kalau nggak salah bisa sampai 3 menitan gitu ya. Lalu ada juga Line yang di timeline-nya nongol gitu loh. Jadi Line ini juga sama kayak kayak yang lain. Untuk story yang bentuknya video, durasinya biasanya cuma 15 detik. Tapi kalau yang untuk upload bisa 1 menit sampai 3 menit itu no problem. Jadi kalau melihat batas durasi dan format movie-nya itu biasanya rata-rata pakai MPEG-4 ya. MPEG-4 itu kayak kalian kalau kalau render jadi ya film, kan ada MOV atau MPG atau Windows atau macam-macam ya, banyak banyak ininya. Format yang biasa digunakan lebih ke MPEG-4 itu lebih sudah dikompres dan kecil, tapi gambarnya masih lumayan tajam. Kemudian juga selain itu ada stiker. Nah, stiker itu mulainya dulu dari line stiker. Bahkan line stiker itu berbayar ya. Nah, sekarang munculnya WhatsApp, kemudian WhatsApp juga punya stiker, jadi kayak saingan. Nah, sementara stiker di WhatsApp pada saat muncul pertama lebih ke still, yang gambarnya diam. Tapi sekarang stikernya juga ada yang bergerak atau animated stiker. Nah, sebetulnya stiker itu apa aja sih? Karena tadi kita lagi ngomongin sosial media dan fokusnya ke upload atau update status, dan kita juga bisa ngasih ucapan dan lain-lain pakai stiker. Nah, sekarang saya mau jelasin dikit tentang apa saja sih tentang stiker ini. Jadi stiker biasanya berisi tentang facial expression, nanti saya jelaskan kayak apa, terus macam dan jenis stikernya, dan bocoran buat kalian nanti ada tutorial sedikit. Jadi minimal kalian tahu cara bikinnya gimana gitu ya. Oke, terus nah, jadi kalau melihat dari kata dasar stiker ini sebenarnya gambar tempel atau tempelan atau perekat. Nah, cuman kalau teman-teman semua sekarang di sini kan udah tahu semua bahwa stiker itu yang dimaksud adalah stiker yang dipasang di WhatsApp atau di Line atau di sosial media lainnya yang fungsinya untuk Untuk kirim-kiriman gambar, lucu-lucuan segala macam, tapi isinya ada ini. Biasanya facial expression ya. Facial expression itu kan ekspresi wajah. Jadi ekspresi wajah itu misalnya ada yang tersenyum, berbahagia, terus sedih, nangis, lagi marah, lagi tenang, lagi ketawa ngakak-ngakak, jengkel, lagi ngucapin selamat pagi, selamat siang dan seterusnya. Bahkan lagi sebel, yang matanya cuma segaris gitu, yang lagi dengan perwakilan satu stiker ini biasanya kita langsung, oh ini orangnya lagi nggak suka gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini mungkin kalian tahu ini siapa gitu ya. BT21 ini punyanya Line. Nah, tadi kan openingnya ada musiknya BTS ya, Permission to Dance gitu. Nah, kebetulan karakter-karakter ini memang dibuat oleh personilnya BTS, dan mereka semua masing-masing menggambar, akhirnya sekarang udah jadi satu merchandise yang besar, dan ini disebut sebagai IP. Mungkin aku jelasin dikit aja ya. IP itu singkatan dari intellectual property. Jadi sebetulnya kalau kita punya karakter atau punya film, itu bisa dijadikan atau dinamakan IP, sehingga IP ini nanti bisa dikembangkan menjadi berbagai macam hal, termasuk juga misalnya ada merchandise-nya, ada filmnya, ada website-nya, ada dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi kalau macam dan ragamnya yang namanya stiker, tadi kan wajah dengan ekspresi, itu bisa juga 3/4 badan atau seluruh badan,
atau pakai teks, atau cuman teks saja, atau malah biasanya ada 2 karakter atau lebih. Cuman kalau makin banyak karena nongolnya kecil kan, paling sekitar 1 sentimeter, jadi kalian nggak usah terlalu runyek gitu ya. Kalau misalnya kecil-kecil dan banyak banget, nggak terlalu kelihatan. Nah, kemudian ini gunanya. Jadi kalau sebetulnya stiker itu berguna banget untuk menggantikan pesan teks yang berupa gambar. Kan biasanya ada beberapa orang yang susah ngomong, jadi sebetulnya gambar-gambar ini juga mewakili perasaan kita. Lalu bahasa visual yang kita lihat itu kan pasti lebih menyenangkan dibanding membaca teks gitu ya. Lalu juga buat kayak kalian kan ini anak muda yang gaul nih. Jadi kita fun atau having fun. Jadi seneng-senengan aja kan. Membalasnya nggak harus pakai teks yang ribet dan nulis, tapi kita cukup cari icon stiker yang sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk mewakili perasaan kita gitu ya. Nah, yang terakhir tadi, kalau kita udah berupa IP, itu nantinya bisa dijadikan merchandise dan bisa jadi cuan. Nah, ini kan kayak tujuan akhir kita kan pasti cari duit juga gitu ya. Sebetulnya sih bukan tujuan akhir, tapi minimal beberapa yang kita lakukan nanti buntutnya atau ujung-ujungnya bisa menghasilkan duit juga kok. Cuman jangan jangan kita mikirnya selalu buat duit ya. Karena kalau di dalam seni itu biasanya kebalik loh. Jadi kalian berkarya dulu, kalau karyanya bagus lama-lama akan menghasilkan uang. Tapi kalau kalian di dalam seni dari pertama udah pengennya cuma cari duit, itu nanti hasilnya akan beda loh. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini contoh contoh stiker kan ada yang still itu yang diem, yang cuman gambar terus ada teksnya. Nah, tadi kan ceritanya aku pernah dapet scholarship di Korea tahun 2008 selama 6 bulan. Jadi waktu pulang dari sana, ceritanya karakter yang aku bikin yang namanya Mas B ini juga pakai bahasa Korea-Koreaan gitu ya. Ini ada ada yang sarange gitu-gitu, terus ini Hengbuk Hatta, lagi seneng, lagi ucapan ulang tahun, lagi minta maaf dan seterusnya. Dan yang satu lagi jenisnya namanya animated sticker, berarti stiker yang bergerak atau animated atau ada animasinya. Nah, ini sebetulnya stiker ini ada di Line, ada juga di WhatsApp. Kalau di Line bayar, kalau di WhatsApp kebetulan gratis. Ini sebetulnya gambarnya cuma 8 frame, jadi ekor atau buntutnya itu bergerak 8 kali, sedangkan untuk wajah dan gerakan lainnya tuh simple, paling 2 frame doang ya. Nah, untuk itu supaya kita bisa bikin yang animated sticker, aku mau demo nih ceritanya. Nah, kita lihat ya. Ini ada contoh nanti jadinya begini dan mulainya dari sketsa. Nah, kalian biasanya untuk bikin sketsa ini nggak usah buru-buru, tapi bikinlah seenaknya tangan, karena membuat sketsa tuh nggak mungkin sekali jadi langsung bagus. Ini aja saya udah lebih dari 5 kali sketsa, bahkan 10 kali sketsa baru jadi kayak gini. Jadi dari sketsa yang sudah kesekian kali baru kita jiplak lagi gitu ya. Nah, ini cara membuatnya. Kita pamerin ya. Ini kalau sudah dijiplak sudah beberapa kali, lalu kita bikin layer di sebelah kanan, itu kita bisa pisahkan, terus kita jiplak masing-masing dari sketsa yang ada untuk membuat ini misalnya bagian kepala nanti dipisah, bagian rambut yang kanan kiri atau godeknya itu dipisah, kemudian badannya juga dipisah. Lalu ini misalnya saya mau menggambar outline rapi dari bunga yang ada di atas kepala, bikinnya sketsa dulu, baru bikin bunganya gitu ya. Kenapa saya bisa bikin cepat? Karena saya udah bikin gambar yang sama sudah mungkin lebih dari 100 kali gitu. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang baru di sini, dalam membuat animasi itu yang penting practice makes perfect ya. Makin sering kalian berlatih, dijamin akan makin bagus. Kalau kalian baru sekali bikin ya pasti belum tentu bagus gitu ya. Tapi no problem, karena sekali sekali kalian suka dan sudah seneng banget sama menggambar dan membuat animasi, kesananya akan lebih mudah. Tapi kalau kalian dari awal sudah animasi sebagai sesuatu yang momok atau kerjaan yang berat, ya jangan harap kalian bisa bikin kerjaan yang bagus gitu ya. Jadi intinya kerjaan apapun kalian harus bisa menikmati pekerjaannya gitu loh, supaya menghasilkan karya yang terbaik. Nah, ini kayak bagian rambutnya itu saya pisahkan, bagian kanan dan kiri. Kemudian untuk mata biasanya saya pakai outline hitam,
Tapi kalau untuk outline yang lain saya pakai ungu. Nah, ini saya bikin matanya nanti ada 3 macam, bibirnya ada 3 macam, rambutnya 2 macam, terus kepala 1, badan 1. Jadi nanti gerak gini-gini kayak tadi contohnya ya. Dia akan kepalanya geleng sedikit, matanya kedip, kemudian dia tersenyum gitu. Nah, kalau sudah sampai sini, kita jiplak lagi daerah matanya, yang 1, 2, 3 macam, yang terbuka, setengah tertutup dan tertutup, kemudian bibir juga tertutup, setengah terbuka dan terbuka atau senyum, lalu kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, yang ini kita udah masuk ke bagian. Nah, guys, buat teman-teman semua, untuk warna biasanya kita cari dalam RGB, red, green, blue. Nanti patokan warna ini kita ambil untuk mewarnai gambar kita yang lain, jadi kita nggak usah nyari-nyari lagi warnanya. Nah, biasanya saya bikin outline-nya di layer di atas dan warnanya di layer di bawahnya. Nanti setelah diwarna, baru kita flatten jadi satu. Jadi warnanya cepat, kita nggak perlu mengkuas satu bagian, tapi kita tinggal select areanya, langsung fill gitu loh. Terus setelah fill rata semua, baru kita pilih area yang lain. Misalnya, ini kan warna kulit, baru kita pilih warna rambut. Warna rambut jangan lupa bagian yang ujung-ujung kecil-kecil ini kan sering nggak kena, ditambahin sedikit-sedikit, manual aja. Kemudian baru kita buat warna yang lain. Nah, sekarang mau mewarnai bagian badan. Kita select areanya saja, terus dibikin warna blok, pindahin di layer di bawahnya, baru kita klik warna untuk rok atau bajunya. Nah, kalau sudah ini sudah selesai, kita bikin pemerah pipi. Pemerah pipi ini sebenarnya simple ya, tinggal dikasih buletan tanpa outline, kemudian dikasih putih dikit supaya kelihatan merah merona atau kayak glowing gitu ya. Nah, terus kita mulai mewarna bibir. Bibir kita warnai dulu yang tertutup, kemudian yang setengah terbuka, jadi warnanya merah tapi di dalamnya ada gigi, giginya kan putih ya. Kita select areanya, kita warnain. Nah, kemudian kita masuk ke yang bibir terbuka. Bibir terbuka sebetulnya ya kalau mau diblok warna dasar dulu, warna bibirnya, kemudian kita isi warna lidah, warna dalam mulut, dan warna gigi. Nah, kalau sudah, tinggal kita bikin warna untuk mata. Mata itu sebenarnya cuma coklat, tapi kita kasih gradasi gitu ya. Jadi, ada titik putih, kemudian ada area putih mata, lalu area coklatnya ini kita berikan coklat tua dan coklat muda, biar kelihatannya lebih bling-bling. Nah, itu area matanya diselect, kemudian setelah itu diberikan shadow dikit sama highlight. Nah, sebetulnya sampai sini pewarnaan dan semuanya sudah selesai, tinggal kita satukan. Nah, mulailah kita membuat yang namanya animasinya. Oke. Nah, animasinya itu sebenarnya kalau kita buatnya ini, kebetulan saya bikin di Photoshop ya. Di Photoshop tuh ada feature yang namanya timeline atau animasi. Jadi nanti kalau kita sudah rapikan, ini kepalanya saya jadikan satu folder, terus nanti saya copy supaya dia akan gerak-gerak kan. Jadi ada 2 folder ya. Ini folder satunya. Jangan lupa porosnya dipaskan di leher gitu ya. Jadi dia kayak gitu. Nah, sebetulnya itu 2 gambar yang sama tapi digeser gitu ya. Lalu, nah ini di sini timelinenya dibuka. Kita buat per frame. Per frame-nya itu tinggal diratakan, lalu kita pilih mata terbuka, setengah tertutup, dan tertutup. Jadi dia akan kayak berkedip-kedip 2 kali. Setelah berkedip, kepalanya geser, baru dia tersenyum. Tersenyumnya juga 1, 2, 3 gitu ya. Nah, sebetulnya gerakannya hanya begitu. Jadi setelah matanya berkedip 2 kali, kemudian dia nengok dan tersenyum, baru ininya rambutnya ikut gerak sedikit. Ini kan kepalanya udah gini, tinggal rambutnya tuker. Tadi kan kita udah bikin 2 macam rambut, tinggal digeser gitu. Nah, sebetulnya setelah begini, tinggal dikasih gerakan rambut, dan kita ekspor menjadi GIF animated. Biasanya GIF animated ini, dia akan menjadi looping, jadi akan bergerak terus selamanya, dan kalian bisa ceknya di Internet Explorer. Nah, kalau sudah jadi GIF animated, nah kalian tinggal masukin ke HP kalian, download yang
stiker maker yang bisa animated, lalu ambil file kalian, lalu jadi deh, tinggal masukin ke dalam WhatsApp kalian. Gampang kan ya? Mungkin buat teman-teman yang tadi ketinggalan, silahkan cek di YouTube. Saya kebetulan di YouTube namanya Bambang Gunawan Santoso. Nah, yang tadi itu tutorialnya ada judulnya tutorial buat stiker WhatsApp sekitar 8 menit. Jadi kalau tadi ya teman-teman, kok cepet banget sih Mas, kan aku belum lihat, belum ini. Ya silahkan cek di dalam YouTube Bambang Gunawan Santoso dengan tutorial buat stiker, jadi nanti kalian bisa cek ulang. Nah, kebetulan saya sekarang mengajar di MNP, Multimedia Nusantara Politeknik, mengajar untuk jurusan Digital Animation. Nah, di Multimedia Nusantara ini, saya mengajar Principles Animation dan Creative Thinking. Nah, ini murid saya nih, yang atas namanya Mas Eldwin, yang bawah ini namanya Mas Dika. Jadi muridnya 2, tapi gurunya lebih banyak tuh dosennya. Nah, ini karyanya Mas Eldwin yang lagi lari, ini karyanya Mas Dika setelah pertemuan ketiga atau keempat ya ini. Jadi saya baru saja sebulan di MNP, jadi karena memang baru buka, semuanya masih baru, jadi ya mereka cepet banget kalau dikasih pelajaran apapun, ternyata ya walaupun yang satu mungkin sudah pernah mencoba, kalau yang satu lagi belum pernah sama sekali, tapi hasilnya tetap bagus juga. Nah, sampai sini, oh ya, balik lagi ke sosial media kan. Jadi tadi ya, sosial media saya ada di YouTube, ada di Instagram, ada di TikTok, dan seterusnya. Oke, balik ke Mbak Natania. Thank you. Oke, thank you Mas Bambi. Wah, keren banget nih. Kita udah diajarin cara bikin stiker ya, teman-teman ya. Nanti mungkin kalau yang bisa langsung coba di rumah ada Photoshop, bisa banget ya Mas Bambi ya, langsung coba aja gitu di rumah. Tutorialnya juga udah dikasih tadi videonya. Kalau mau ditonton ulang-ulang boleh banget gitu ya. Nah, aku mau kasih sedikit info nih. Mungkin tadi Mas Bambi ada bilang kan mengajar di MNP. Nah, buat teman-teman mungkin nih yang wah kayaknya seru nih ya kalau belajar bareng sama Mas Bambi nih nanti kalau animasinya. Nah, habis ini aku bakal setel satu video tentang MNP, jadi kalian bisa langsung tahu nih, oh ternyata MNP ini tempatnya Mas Bambi ngajar tuh kayak gimana gitu ya. Oke, boleh Kak Evan, silakan di-setel. Oke, sebentar ya teman-teman. Ya, ada sedikit kesalahan teknis. Kita tunggu sebentar lagi ya. Oke. Sebuah institusi pendidikan tinggi vokasi yang dibangun sebagai perwujudan cita-cita perintis Kompas Gramedia Group, yakni almarhum Yaakob Utama dan PK Oyong, dalam mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan. Kompas Gramedia Group melalui Yayasan Multimedia Nusantara adalah badan penyelenggara yang sejak tahun 2006 telah menaungi Universitas Multimedia Nusantara dan memperoleh akreditasi institusi dengan predikat unggul A dari BAN PT. Kepercayaan yang diberikan pada masyarakat kepada UMN mendorong Yayasan Multimedia Nusantara untuk mengembangkan pendidikan tinggi baru yang selaras dengan visi dan misi Kompas Gramedia serta kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait pengembangan pendidikan vokasi. Perguruan tinggi vokasi ini dinamakan Politeknik Multimedia Nusantara atau dengan bangga kami menyebutnya sebagai Multimedia Nusantara Politeknik. Sejak tahun 2019, inisiasi pendirian pendidikan tinggi vokasi secara berkesinambungan dimatangkan melalui perencanaan konsep pendidikan dan lahan kampus baru yang tidak hanya berfungsi sebagai area pendidikan, namun juga menjadi sarana kolaborasi dan kemitraan dalam ekosistem pendidikan yang sinergis dengan mitra usaha dan industri sebagai konsep teaching industry. Area pengembangan yang dinamakan Teknopolis 8 ini berdiri di lahan seluas 80.000 meter persegi yang terletak di Paramount Land, Gading Serpong, Tangerang. Pada tahun 2019, peletakan batu pertama pembangunan kampus MNP menjadi tonggak perjalanan pendirian institusi baru di bawah Yayasan Multimedia Nusantara. Kampus MNP memiliki luas gedung 13.300 meter persegi
terdiri dari 5 lantai untuk operasional akademik dalam bentuk kelas teori, laboratorium multimedia, praktik kolaboratif, pelayanan mahasiswa, ruang dosen, dan function hall. Keseluruhan sarana prasarana telah didukung dengan media pembelajaran berbasis ICT dan siap untuk penyelenggaraan pembelajaran daring atau hybrid learning yang didukung oleh learning management system yang telah teruji. MNP didirikan dengan filosofi dan nilai-nilai yang sama dengan Kompas Gramedia Group yang mengedepankan humanisme transendental, pengembangan karakter, dan inovasi berbasis ICT. Hal tersebut tercermin dalam visi dan misi MNP untuk mewujudkan pendidikan terapan yang membekali peserta didik dengan keterampilan yang relevan dan kontekstual. Metode pembelajaran utama adalah metode kolaboratif berbasis project-based learning, mendorong mahasiswa untuk aktif berinteraksi sejak awal studi dengan mitra industri. Hal ini merupakan wujud adaptasi kami dalam menjawab kebutuhan 21st Century Skills, Industry 4.0, dan pembelajaran di era pasca COVID-19. Dengan dukungan jaringan usaha Kompas Gramedia Group yang tersebar di Indonesia, maka salah satu dasar penentuan program studi perdana Politeknik didasarkan pada kekuatan jejaring selain kebutuhan pasar yang terukur. Hal ini guna memastikan ekosistem link and match dapat terwujud. 3 program studi perdana tersebut adalah program studi pada strata sarjana terapan, logistik elektronik niaga, animasi, serta pengelolaan konvensi dan acara. MNP meyakini bahwa keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dapat terwujud dengan kerja keras, tujuan yang berintegritas, dan penyertaan ilahi untuk menjadi pendidikan tinggi vokasi terbaik bagi Indonesia. Oke, baik. Thank you, Kak Evan. Nah, jadi tadi itu udah teman-teman udah lihat ya videonya tentang MNP. Nah, buat teman-teman mungkin yang tertarik ya. Nah, ini di bawah gambar aku nih udah kelihatan nih. Ada nomor handphone, ada website, ada Instagramnya juga, ada email. Kalau kalian mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh banget langsung hubungi kakak-kakak yang ada. Nah, nanti bakal di-share juga ya link pendaftarannya. Kalau misalnya mungkin teman-teman langsung, wah pengen banget nih langsung join ke MNP gitu ya. Boleh langsung daftar aja. Nanti pasti kita bantu teman-teman. Oke, nah kita mau lanjut nih ya ke pembicara kita yang kedua nih. Tadi kan Mas Bambi udah kasih tahu insight banyak banget nih. Kalau aku lihat di chat nih ya, wah pertanyaannya udah banyak banget nih. Mungkin nanti Mas Bambi sambil nunggu sesi Q&A boleh baca-baca dulu ya. Ini ada teman-teman kita nanya udah banyak banget nih. Nanti mungkin abis ini Mbak Ajeng jelasin bisa tambah banyak lagi nih. Teman-teman kita semangat semua ya hari ini ya. Oke, nah kita mau panggil satu lagi, ada Mbak Ajeng. Mbak Ajeng boleh say hello dulu mungkin. Halo, selamat malam. Suara saya kedengeran Selamat malam, Mbak Ajeng. Kedengeran dengan jelas. Oke, langsung aja Mbak Ajeng boleh langsung sharing ke teman-teman kita hari ini. Oke, thank you Mbak Nia untuk waktunya. Thank you juga buat Multimedia Nusantara Politeknik yang sudah mengundang saya mewakili Studio Show Entertainment. Sejauh ini suara saya kedengeran ya? Share screen saya juga udah kedengeran kan ya? Oke, selamat malam teman-teman semua yang sekarang sudah hadir. Thank you banget yang sudah joining in. Sebenarnya ini udah yang kesekian kalinya saya jadi ngobrol bareng ya sama Mas B, karena kebetulan sebelumnya kita juga satu kantor. Nah, karena waktu itu saya dipercaya juga buat mewakili dari Studio Show Entertainment, jadi sekarang kita mau ngobrolin tentang animation dan sosial media. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman juga pada bingung ya, sebenarnya Studio Show Entertainment itu apa sih? Ini saya akan coba share video company profile kita, Studio Show Entertainment. Ini adalah rangkuman kegiatan yang sudah pernah kita lakukan sebelum pandemik dan juga sesudah pandemik.
itu tadi video company profile kita, kegiatan-kegiatan kita, highlights kegiatan kita, dari mulai proyeknya apa aja. Nah, terus juga kegiatan apa aja sih yang sudah kita lakukan selama pandemik. Next-nya, bentar. Ya. Nah, sudah kelihatan lagi ya share screen-nya saya. Nah, kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Segita Ajeng Daniari, tapi biasanya saya dipanggilnya Ajeng. Saat ini saya sebagai Public Relation Supervisor di Studio Show Entertainment. Sebenarnya saya lahir di produksi animasi. Jadi sekitar tahun 2009 saya sudah nyemplung ke industri animasi. Sampai sekarang saya masih di industri animasi, masih setia loh gitu. Jadi memang background saya selama 8 tahun di production animation, di 3D production animation. Lalu juga saya juga mencoba explore hal-hal baru. Jadi saya juga cukup aktif di komunitas dan juga saya saat ini juga jadi media relation juga di beberapa media gitu. Dan nggak kerasa ternyata saya sudah 12 tahun di industri animasi. Nah, sekarang saya lebih fokus kepada relation-nya, partnership-nya. Nah, nanti itu sebenarnya juga menjadi salah satu jenjang karir teman-teman yang misalnya mau keluar dari zona nyaman, mau coba hal baru, itu open banget sih sebenarnya di industri animasi. Karena industri animasi nggak cuman animator aja. Nah, ini adalah Studio Show Entertainment. Sebetulnya mungkin teman-teman juga ada yang belum familiar ya sebetulnya sama Studio Show Entertainment. Nah, ini adalah CEO kita. Show, namanya memang Show. Dan itu yang nama panggilannya. Jadi Show, Studio Show Entertainment, Show itu adalah nama panggilan dari CEO kita. Nama lengkapnya sih sebenarnya Shen Hyun Oh gitu, dan sebenarnya sekitar sudah hampir 28 tahun Show sendiri sudah berada di industri animasi di internasional. Jadi proyek-proyeknya mungkin bisa teman-teman diintip-intip nih. Nah, salah satu proyeknya yang paling bisa dibilang masterpiece-nya ya, itu adalah menjadi salah satu proyek di Avatar. Nah, ini adalah Show journey-nya dia. Jadi waktu itu memang awal mula karirnya itu di negaranya sendiri di Korea, lalu pindah ke Jepang, terus juga pindah ke US selama sekitar lebih dari 8 tahun, dan disinilah Syah menjadi director dan juga supervising director untuk Avatar The Last Airbender. Nah, di tahun 2015 Syah pindah ke Indonesia for good untuk sama-sama membangun industri animasi di Indonesia karena melihat banyak banget potensi dari anak-anak muda di Indonesia. Nah, ini adalah proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh Studio Show Entertainment. Nah, proyeknya ini ada Spirit, kita berkolaborasi juga sama DreamWorks, Spirit Riding Free yang sudah tayang di Netflix, juga ada Little Dreamer Guda, ada T-Buster, dan juga ada Miraculous. Nah, teman-teman kalau misalnya studio animasi, sebenarnya studio animasi itu apa aja sih biasanya proyek yang dikerjakannya? Biasanya itu yang pasti production 2D animation dan 3D animation. Itu ada series, ada movie, ada short movies. Jadi sekarang kan macamnya banyak macam-macam platform yang bisa digunakan untuk launching produk atau IP atau kartun dari teman-teman sendiri. Nah, biasanya kalau studio animasi itu ada 2 tipe kategori. Yang pertama itu adalah IP creation, di mana kita develop IP-nya dari nol besar sampai selesai untuk siap tayang, from development to content distribution, dan juga service works. Service works itu kita seperti mengerjakan proyek kolaborasi dengan studio animasi yang lainnya. Dan untuk di Studio Show sendiri, mostly itu dari Korea, dan saat ini kita sedang mengerjakan proyek salah satu direct ke Disney itu sendiri.
Nah, ini yang saya bilang di awal bahwa studio animasi itu pasti pengen banget punya yang namanya IP sendiri. Ini adalah salah satu IP studio show yang kita berkolaborasi dengan RBS, Satria Hero Sky. Ini masih development, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa launching, didoain aja ya teman-teman ya. Nah, kita langsung ke main topiknya, animation and social media. Topik ini sebenarnya lagi cukup hype ya sebenarnya karena social media anak sosmed nih. Nah, siapa di sini yang anak sosmed? Saya termasuk anak sosmed. Tapi sekarang saya lagi istirahat dulu, nafas dulu dari persosial mediaan. Nah, teman-teman juga pasti banyak yang bertanya, sebetulnya gimana sih perkembangan animasi di Indonesia? Perkembangan di animasi di Indonesia ini berdasarkan Indonesia Animation Report di tahun 2020 dari Asosiasi Industri Animasi Indonesia dari AINAKI. Ini sebetulnya sudah banyak banget berkembang, terutama di tahun 2015. Di tahun 2015 sampai tahun 2020, 2021 itu berkembang. Jangan kaget, ternyata justru di masa pandemi ini studio animasi perdigitalan itu justru yang cukup survive. Ada juga yang terseok-seok tapi sekarang sudah mulai bangkit lagi. Karena apa? Karena memang digital di masa pandemik ini luar biasa meningkatnya. Nah, terutama kalau saya lihat ya perkembangannya semenjak tahun 2013, itu studio animasi dari yang kecil sampai yang besar itu mulai bermunculan. Gak cuma di Jakarta, gak cuma di kota-kota besar di Pulau Jawa juga, tapi juga di Bali, di Palembang, di Padang juga ada. Bahkan kemarin saya sempat sharing session sama teman-teman di Makassar. Baru memang komunitas, tapi tidak menutup kemungkinan one day akan ada studio animasi yang nanti akan muncul di Makassar, di Ambon, dimanapun di Indonesia. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, insya Allah mudah-mudahan industri animasi Indonesia pelan-pelan tapi pasti itu akan meningkat. Sekali lagi jangan compare industri animasi kita sama industri di luar negeri ya. Jangan compare sama Pixar. Pixar udah 40-50 tahun lebih gitu, sedangkan kita baru 10 tahun, sekitar 10 tahun gitu. Jadi dari teknologinya, dari mindset-nya, dari support system ekosistem itu sendiri itu banyak banget PR-nya. Nah, sebenarnya untuk animasi apa sih yang cocok di sosial media? Tadi juga ini muncul ya di sharing session bareng sama Mas B tadi sebelumnya. Yang pasti animasi itu bisa masuk kemana aja. Dan teman-teman juga harus ingat, dari masing-masing platform ini mereka punya ciri khasnya sendiri. Let's say, kalau misalnya di YouTube khusus, dia memang fokusnya untuk di YouTube kan ya. Nah kalau di Instagram sekarang kan lebih ke image, tapi sekarang juga sudah mulai ke video gitu. Terus juga kalau di Facebook itu sekarang udah mulai banyak ya variannya gitu. Jadi masing-masing juga harus punya, teman-teman juga harus memikirkan apa sih ciri khasnya dari masing-masing platform tersebut. Kalau TikTok jelas-jelas itu lebih kepada video gitu. Kalau Twitter kan itu lebih kepada microblog ya. Jadi memang lebih kepada wording-wording. Ada juga image-image-nya, tapi kalau untuk Twitter sendiri dia lebih menekankan kepada kalimat-kalimat singkatnya. Gitu. Nah, ini sekali lagi animasi seperti apa sih yang cocok untuk sosial media. Sebelumnya kita kenalin dulu yuk, sebenarnya animasi itu ada apa aja sih? Ada animasi tradisional, ada animasi 2D, animasi 3D, ada motion graphic, ada stop motion, ada motion capture. Saya nggak akan bahas satu-satu ini karena apa? Seminggu nggak kelar nantinya. Jadi secara garis besar mungkin teman-teman juga nanti bisa sambil dikepoin, ditanya juga sama dosennya, sama teman-teman yang lain juga tentang contoh-contoh animasi ini. Karena berhubung studio animasi kita, Studio Entertainment lebih fokus saat ini lebih kepada 3D animation, saya sambil share screen, ini adalah 3D animation pipeline secara garis besar. Panjang ya, yes, memang panjang. Sebenarnya untuk 2D animation juga nggak jauh beda, tapi ada beberapa part yang memang sama kayak 3D animation pipeline-nya. Ada pre-production, ada production, dan juga ada post-production. Ini semua sebenarnya
saya pengen banget one day kita bahas bareng-bareng sama teman-teman kalau ada kesempatan, ada waktunya lagi, karena ini seru banget di sini untuk ngebahas satu-satu. Tapi karena sekarang kita fokusnya lagi kepada sosial media, ini teman-teman boleh disimpan dulu, boleh di-capture dulu. Ini adalah 3D animation pipeline secara garis besar di studio animasi di Indonesia maupun di luar, secara garis besar ya, gitu. Nah, ini ada hubungannya juga, saya langsung masuk juga ke branding identity. Sebenarnya apa sih maksudnya branding identity, saya masukin ke sini. Karena teman-teman ketika menggunakan sosial media, teman-teman harus menentukan brand identity-nya. Identitasnya yang mau teman-teman tampilkan nanti di sosial media teman-teman itu apa? Baik sosial media secara personal maupun secara company ataupun secara komunitas. Itu kan banyak ya macam-macam. Atau secara brand, secara salah satu produk. Hal yang paling pertama teman-teman harus ingat adalah teman-teman harus menentukan target market dan audiensnya itu apa sih. Kita harus menentukan dari usia dan jenis kelamin, pekerjaan dan domisilinya. Kenapa harus usia dan jenis kelamin? Karena misalnya nih, let's say teman-teman lagi menyiapkan satu animasi dengan karakternya cewek cantik. Nah, cewek cantik tapi dia let's say hobinya olahraga. Tapi ini cocok nggak? Terus usianya misalnya let's say 18, 17 yang mau kuliah tapi juga udah mau lulus SMA misalnya. Ini cocok nggak ya sama misalnya target audience buat yang anak-anak? Tentu enggak. Ini cocoknya lebih kepada teman-teman yang young generation gitu. Pekerjaannya juga teman-teman harus menentukan. Jangan sampai teman-teman bikin konten ataupun animasi untuk yang let's say parenting, tapi teman-teman sendiri sebenarnya targetnya buat ke anak-anak SMP atau anak-anak kuliah, itu nggak akan nyambung gitu loh. Teman-teman harus tahu pekerjaannya, target audiens teman-teman akan seperti apa. Domisilinya juga, karena domisili ini menentukan behavior dari masing-masing audiens itu sendiri. Tiap kota pasti beda-beda. Kalau misalnya let's say kalau misalnya teman-teman di sini kan masih banyak ya yang pakai pasti teman-teman lebih banyak yang pakai Instagram ya. Saya bisa jamin gitu. Tapi pasti ada teman-teman juga yang Instagram konsumsinya sekitar 70%. Saya masih sih Kak main di Facebook 30% gitu. Tapi di daerah-daerah lain itu justru mereka nggak pernah pakai Instagram. Mereka pakainya lebih kepada Facebook gitu. Bahkan di negara-negara lain pun yang mereka nggak familiar sama Instagram, mereka lebih familiar sama Facebook. Keuntungan menggunakan animasi di sosial media, pasti keunggulannya di visual dan audio itu udah menang, itu telak, udah pasti itu keunggulannya. Tapi, nah ada tapinya nih, teman-teman harus memikirkan beberapa hal. Yang pertama adalah budget. Budgetnya kalau misalnya bikin animasi yang 3D, itu pengerjaannya 6 bulan buat tayang di sosial media. Oke, boleh banget. Tapi apakah itu sesuai dengan timeline teman-teman? Apakah sesuai dengan efektifnya, keefektivitasannya? Karena apa? Kalau misalnya yang 3D animation yang mungkin tadi saya share, itu kan mungkin lebih kepada buat tayang di TV atau mungkin di YouTube, tapi juga harus menentukan juga ketika tayang di YouTube nanti animasinya ini targetnya kemana, booming nggak, lalu nanti promosinya akan seperti apa, brandingnya akan seperti apa. Terus juga nanti kita bikin strategic planning untuk awareness-nya juga akan seperti apa gitu. Jadi teman-teman harus memikirkan banyak hal. Mungkin terlalu dini saya cerita ini sama teman-teman, tapi mungkin teman-teman juga bisa pakai beberapa konten atau teknik yang tadi juga udah sempat di-share sama Mas B gitu, yang mungkin lebih simple. Intinya sih sekarang ya kalau misalnya saya lihat trennya sosial media di Indonesia tuh yang simple, terus short, nggak terlalu panjang, dan receh. Nah, recehnya itu yang mesti out of the box. Kalau nggak orang juga bakal bosen. Kalau nggak saking recehnya, receh banget sih gitu. Nah, ini juga saya sambil share. Sebenarnya ini salah satu data insight yang saya share ke teman-teman. Ini adalah contoh, mungkin teman-teman juga familiar ya, yang udah pernah, yang suka ngulik-ngulik gitu ya, untuk content interaction-nya itu
naiknya berapa persen, teman-teman bisa lihat di Instagram. Ini salah satunya. Sebenarnya untuk memantau sejauh mana sih sosial medianya teman-teman secara personal maupun nanti secara one day, secara corporate, itu teman-teman juga harus memantau. Masing-masing platform mereka juga sudah punya reportnya yang cukup mudah untuk dibaca. Dan kalau sepanjang saya memantau, pelan-pelan mereka juga improve sih gimana biar lebih akurat lagi data insight-nya, lebih mudah dibaca lagi. Nah, itu masing-masing platform mereka juga banyak banget improvement-nya. Nah, ini saya ada satu titipan buat teman-teman social media for animation studios. Kenapa sih studio animasi itu harus punya social media, harus punya at least Instagram? Salah satunya untuk marketing, untuk cari klien sebetulnya, untuk biar tahu salah satu cara kita untuk meningkatkan awareness itu lewat social media sebetulnya. Next-nya adalah untuk branding itu sendiri. Sorry. Untuk branding itu sendiri sebenarnya di sini biar kita bisa kasih lihat ke audiens branding identity-nya untuk studio animasi kita tuh seperti apa sih? Atau company teman-teman seperti apa sih? Atau personal branding teman-teman itu akan seperti apa sih? Bahkan komunitas pun sekarang sudah hampir semua komunitas mereka pasti punya sosial media. Brandingnya mau image-nya seperti apa sih? Ini kayak misalnya brandingnya mau gaul kah? Atau mau yang high profile atau yang eksklusif atau yang brandingannya yang receh gitu. Sekarang kan banyak ya media-media di Instagram, mungkin saya boleh nyebut kali ya kayak Volkatif, USS Fit, itu sebenarnya kontennya konten sehari-hari yang relate, tapi itu ngena banget sama anak-anak muda. Next-nya, kenapa harus punya sosial media untuk studio animasi? Untuk proses rekrutmen. Karena teman-teman nggak dipungkiri, teman-teman juga melihat sosial media pasti ingin tahu sebetulnya untuk rekrutmen itu studio animasi ini lagi buka apa aja sih? Studio animasi ini, lagi buka nih gitu. Atau misalnya, ada studio animasi yang baru nih gitu. Yang pasti bisnis sih, balik lagi. Tadi Mas Lee juga sempat mention cuan. Nah, ini bukan yang hal utama tapi penting. Enggak, Ding. Ini penting, ini hal yang utama. Untuk menyambung kehidupan banyak orang, terutama untuk studio animasi, ini penting banget. Gitu. Ini adalah sosial medianya kita. Ada Facebook-nya di Show Academy. Kita juga ada Instagram-nya Show Academy. Terus juga ada Instagram-nya Show Entertainment. Ada YouTube-nya kita, Studio Show Entertainment. Ada TikTok, kita juga punya loh TikTok-nya Show Studio. LinkedIn kita juga ada, boleh di-search nanti Studio Show Entertainment. Kita juga lagi develop untuk Show Academy, ini ada short course yang mungkin one day kita bisa kolaborasi juga sama NNP. Ini kenapa kita bikin Show Academy, biar semua lini bisa ikut masuk ke ekosistem industri animasi di Indonesia. Kami dari industri, praktisi industri, terus juga dari akademis dan juga dari pemerintah, kita coba untuk saling berkolaborasi untuk menghidupkan ekosistem yang lebih sehat untuk di industri animasi di Indonesia. Kita lagi open recruitment. Kita lagi open recruitment untuk storyboard artist, terutama untuk modeler, rigger, dan 3D animator, untuk lighting, compositing artist, VFX-nya juga, untuk production coordinator, kita baru close minggu ini, karena sudah full, tapi yang pasti kita lagi cari untuk modeler dan juga 3D animator. Project-nya apa sih? Saya nggak bisa sebutin di sini, tapi mungkin teman-teman bisa tahu hint-nya apa sih yang kita lagi kerjain. Nah, coming soon, Webtoon Project. Mudah-mudahan di awal tahun depan kita bisa mulai project Webtoon-nya. Webtoon-nya apa sih project-nya? Masih rahasia. Dan itu akhir dari presentasi saya. Finding good players is easy. Getting them to play as a team is another story. Terima kasih. Kembali ke Mbak Nia. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Wah, keren banget ya. Ini waktu pertama kali aku lihat presentasinya Mbak Ajeng, kan Mbak Ajeng sempat kirimin ke aku. Aku lihat ada Avatar, itu aku nonton dari season pertama sampai dia masuk negara api, ya terakhir tuh aku nonton semua. Jadi kayak baru tahu, wah ternyata
Avatar itu yang bikin studionya Mbak Ajeng gitu ya. Wah, keren Bukan banget studionya, sih. tapi show-nya. Tapi show ya yang bikin, Show-nya. wah, tapi tetap keren. Mungkin buat yang lain juga udah familiar ya pasti sama Avatar ya. Ini kalau misalnya boleh bilang, ini Avatar yang eng teman-teman, bukan yang biru. Beda lagi ya, Avatarnya udah beda macam. Ini Avatar yang eng. Oke, nah kita mau langsung lanjut ke sesi Q&A. Nah ini, wah, ini kayak kalau aku sudah boleh lihat ya, ini pertanyaannya ada 1000 nih kayaknya nih Mbak Ajeng sama Mas Bambi. Jadi harus siapin tenaga, siapin air minum, biar bisa jawab semuanya gitu ya. Oke, nah gitu. Boleh. Nah ini teman-teman udah penasaran banget nih, saking tadi mungkin presentasi yang Mas Bambi sama Mbak Ajeng keren banget nih, jadi mereka semua makin pengen nanya gitu ya. Nah mungkin karena tadi Mbak Ajeng habis presentasi, aku kasih kesempatan Mbak Ajeng kalau mau minum dulu boleh. Jadi ini kita kasih kesempatan Mas Bambi dulu ya. Oke, Mas Bambi, ini ada pertanyaan dari Robert Santoso. Nah, dia nanya, selamat malam Mas Bambi, izin bertanya kepada Mas Bambi, apa sih bedanya animasi stiker 2D dengan animasi stiker 3D pada media sosial? Terima kasih Mas Bambi. Nah, boleh langsung dijawab. Nah, ternyata pertanyaannya lebih dari 25 ya. Banyak banget. Iya, Tadi aku baca banyak. 1000 Mas Bambi, 1000 pertanyaannya. Banyak ini. Dan masih terus bertambah. Enaknya gimana? Saya pengen jawabin semuanya, tapi kalau jawabin semua nggak cukup 3 jam loh. Nggak apa Mas Bambi, jadi aku bantu aja. Aku bantu kasih pertanyaannya, nanti Mas Bambi tinggal jawab aja. Jadi aku pilihin biar nggak double-double. Nih soalnya ada beberapa yang tanyanya mirip-mirip, itu aku jadiin satu. Boleh, silakan. Jadi pertanyaan bedanya 2D sama 3D ya? Benar, 2D dan 3D di media sosial. Itu kira-kira animasinya bedanya apa tuh Mas Bambi? Jadi namanya kan 2D. 2D itu sebenarnya dimensinya ada 2. Pakai sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau 3D itu ditambah satu sumbu lagi namanya sumbu Z. Jadi bisa diputar-putar, makanya namanya 3D gitu loh. Dimensinya ada 3. Atau sumbunya ada 3. Nah, kebetulan kayak di Studio Soh ini, mereka lebih banyak mengerjakan 3D animasi. Kalau yang tadi itu di animasi itu sebelumnya pernah ada, tapi sekarang lebih fokus ke 3D. Dan yang tadi Avatar Eng itu kebetulan Bapak Soh sendiri yang jadi associate director-nya. Jadi beliau ikutan bikin apa ya, mengarahkan sebagai sutradara dan juga bikin ininya Mbak storyboard-nya. Jadi kebetulan kalau itu kan 2D ya. Udah jelas kan kalau Avatar yang Eng itu yang 2D. Kalau yang 3D itu ya contohnya kayak apa ya? Apa sih? Larva tahu ya? Larva yang ulet 2 itu warna merah sama kuning. Nah, kalau yang bentuk begitu namanya 3D atau apalagi yang lagi ngetop ya? Heitayo kali ya. Heitayo itu juga 3D. Lalu sebenarnya banyak banget ya. Intinya gini, kalau yang gambarnya masih berupa sumbu X dan sumbu Y yang masih flat itu namanya 2D animasi. Nah, sedangkan yang 3D animasi itu sudah ada sumbu Z-nya sehingga karakternya kesannya lebih kelihatan seperti boneka yang bisa diputar-putar gitu loh. Intinya sih seperti itu. Nah, perbedaannya cuman di alatnya aja sih. Tapi sebenarnya semua sistemnya, semua proses produksinya tuh sama persis. Jadi ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Sedangkan 2D maupun 3D itu semuanya melewati praproduksi, persiapan sebelum kita bikin filmnya, produksi pada saat kita mengerjakan, dan pasca produksi adalah kita mengedit, menggabungkan jadi satu, memberi suara, memberi efek, dan lain-lain yang siap untuk ditayangkan gitu loh. Jadi ada praproduksi, produksi, dan pasca. Nah, bedanya mungkin cuman sekedar di medianya bahwa 2D itu flat, 3D itu yang ada dimensi Z-nya. Itu sih Mbak, prinsipnya gitu ya. Oke. Berarti sebenarnya kayak yang 3D itu tuh lebih kelihatan lebih kelihatan berisi gitu ya Mas Bambi ya. Kalau misalnya 2D itu rata gitu. Oke. Nah, gambarku di belakang ini 2D nih, flat semua kan gitu. Oh iya benar-benar. Tapi jangan salah ya, yang sekarang pun 2D bisa udah kayak 3D loh. Bahkan bisa gambarnya 2D tapi bisa muter 360 derajat gitu. Ya makin canggih alatnya.
Benar-benar Iya, benar. Makin mungkin biar kebayang salah satu lebih realnya gitu ya, kayak misalnya Coco itu 3D. hmm, Nah, Cocok. si Coco itu 3D atau Luca 3D. Nah, biar kebayang banget compare-nya sama 2D Tom and Jerry. Nah, itu kelihatan banget kan. nah, Nah, kayak gitu sih gitu. benar-benar benar. Tapi sekarang tuh beberapa kali Disney mengeluarkan film itu yang dia prosesnya 3D tapi final looks-nya dia balik lagi ke 2D Nah, gitu. Spirit ya, Mbak. Ya, betul. Keren ya berarti ya. Berarti sekarang sebenarnya kalau dulu mungkin 2D sama 3D kelihatannya beda banget ya banyak sama Mas Bambi. Tapi kalau sekarang mungkin udah Malah tipis-tipis gitu dibalik. ya sampai guys. Ya, Malah bisa dibalik ya tadi. film yang Spirit Riding Free yang dikerjakan oleh Studio Soho itu justru karakternya 3D tapi kesannya itu film 2D padahal tetap semuanya pakai 3D cuman di render dan kesannya kayak gambar flat gitu. 2D, betul. Oh, keren. Oke, berarti sudah terjawab ya nih untuk tadi Robert yang nanya. Kalau misalnya sudah terjawab boleh kasih reaction gitu ya. Kalau belum terjawab boleh tanya lagi, kita tanya aja. Oke, nah kita mau lanjut. Di sini ada pertanyaan buat Mbak Ajeng nih. Mbak Ajeng ada pertanyaan dari Ivon Tionata. Malam Kak, aku mau nanya apa alasan Kak Ajeng bertahan di dunia industri animasi selama 10 tahun lebih? Dan apakah lingkungan di dunia animasi membutuhkan orang dengan tingkat kreativitas tinggi atau enggak? Nah, boleh langsung dijawab saja. Oke, ini pertanyaannya saya coba jawab jujur ya. Boleh. Kenapa saya bertahan di animasi gitu ya? Sebenarnya awalnya itu kejeblos. Kejeblos gitu. Kenapa tuh Mbak Ajeng? Kejeblos jadi waktu itu memang saya sambil cerita, saya tuh background saya tuh sebenarnya kuliahnya tuh pariwisata. Tapi saya hobinya di broadcasting, terus di radio gitu loh. Somehow ada beberapa teknis dari broadcast yang bisa diaplikasikan di studio animasi gitu loh. Nah, disitulah saya belajar banyak juga. Waktu itu saya sempat sih di tahun ketiga saya mau coba balik lagi ke industri broadcast gitu. Somehow entah gimana project saya, rezeki saya, jenjang karir saya di animasi gitu loh. Nah, udah masuk tahun ketiga, tahun keempat nih kayaknya saya bakal fokus sih di animasi one day gitu ya. Sejauh ini karena udah 12 tahun mungkin saya akan fokus di animasi. Tapi animasi itu sendiri kan sekarang berkembang ya. Nggak cuman production-nya aja. Jadi saya juga belajar tentang marketingnya, tentang IP-nya, bagaimana pemasarannya, awareness-nya. Sekarang saya mulai sedikit, walaupun saya nggak suka, saya juga harus mulai belajar tentang business development untuk studio animasi sendiri, untuk industri animasi itu sendiri lah gitu. Saya belum banyak jauh ke situ karena sebenarnya masih banyak yang harus dipelajari di situ. Terus juga saya belajar tentang marketing, PR-nya, public relation-nya seperti apa, bagaimana kita mempresentasikan sebagai studio show gitu loh, sebagai salah satu studio animasi itu gimana sih caranya? Masing-masing punya style-nya sendiri. Ketika saya pindah dari studio satu ke studio yang lain, itu juga saya harus ada waktu sekitar 3 bulan at least untuk adjustment gimana sih pembawaannya, biar nggak sama kayak studio sebelumnya, nggak sama kayak IP sebelumnya gitu. Itu jadi adaptasi juga. Di mana akhirnya di sini saya menjadi kalau saya jatuhnya lebih generalis ya gitu. Jadi saya one day setelah saya sudah pensiun gitu ya di usia mungkin yang udah pensiun gitu ya, at least saya ada bekal untuk menjadi konsultan gitu. Itu sih sebenarnya yang saya coba ini. Beda mungkin sama teman-teman yang mungkin sekarang nantinya one day nyemplung banget di industri animasi, di studio animasinya yang memang di production. Nah, itu teman-teman harus spesifik, harus fokus ke situnya. Nanti jenjang karirnya juga bakal kelihatan. Apakah teman-teman yang akan ada animator yang jago banget nge-animate, kreativitasnya tingkat dewa, itu ada banget. Tapi dia udah cuman mau nge-animate aja, itu nggak masalah, itu pilihan hidup teman-teman, pilihan karirnya teman-teman seperti apa. Ada juga yang dia kreatifnya skornya 90 atau 80, tapi dia bisa manage people. Di situ jenjang karirnya bisa naik lagi.
bisa menjadi senior, bisa menjadi lead animator, atau menjadi kapten animator, atau bahkan jadi supervisor karena harus manage the people, or even menjadi seorang CEO. Karena apa? Karena dia sudah tahu basicnya, dia belajar manajemennya juga, dia belajar juga bagaimana sih untuk project management itu sendiri. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan kejawab ya, Ivon. Thank you banget buat pertanyaannya. Oke, wah nih satu lagi nih Mbak Ajeng tambahannya. Jadi apakah kerja di dunia animasi itu perlu orang dengan kreativitas tinggi? Nah ini bisa nanti Mas Bambi bisa tambahin juga ya. Ini kira-kira kalau kerja di animasi tuh butuh nggak sih orang yang kreativitas tinggi atau kayak orang yang kreativitasnya biasa-biasa aja juga bisa gitu kerja di animasi? Kreativitas tingkat tinggi itu pasti, tapi relevan ya. Maksudnya yang pasti kalau misalnya mereka harus di production, apalagi teman-teman konsep, teman-teman desain, animator yang berhubungan sama kreatif staff gitu ya, things gitu, itu harus punya kreativitas tingkat tinggi. Kalau tapi ada juga yang saya merasa kalau saya kreatif, tapi saya nggak kreatif amat gitu, tapi saya harus belajar gitu, harus ikutin karena kan saya juga kerja sama teman-teman kreatif ya. Jadi itu bakal keasah sih. Secara nggak langsung nanti kreativitasnya juga akan menular ke teman-teman. Tapi kalau misalnya mau ditanya, teman-teman pasti ngerasa kayak pasti berasa di titik gini, gue nggak kreatif, nggak bisa gitu. Jangan merasa kayak gitu. Teman-teman pasti diberikan sense of creativity yang teman-teman bisa pakai sebetulnya. Cuman gimana cara memaksimalkannya, gimana cara ngasahnya. Nah, itu tadi yang seperti bilang sama Mas B, tetap praktek karena nanti juga akan menjadi perfect gitu. Oke, Mas Bambi mungkin ada tambahan kreativitas versi Mas Bambi gitu. Kayaknya banyak yang aku kenal juga. Halo Mas Adrianus. Ada beberapa orang yang teman-teman lama aku gitu ya. Oke, kalau kreativitas sebetulnya sih kalau kita sudah masuk bagian produksi itu malah nggak boleh kreatif loh. Dalam artian harus ngikutin semua prosedur kerjanya itu nggak boleh keluar dari jalur yang sudah ada. Tapi kreativitas itu umumnya pada bagian awal yang tadi kayak Mbak Ajeng bilang, misalnya di praproduksi itu justru amat sangat khusus dibutuhkan banget yang namanya kreativitas. Tapi pada saat sudah mulai produksi sebenarnya kreativitasnya lebih kepada bagaimana cara mengerjakan proyek tersebut lebih cepat, lebih keren, lebih bagus gitu ya. Tapi kalau kreativitas kan biasanya lebih ke out of the box gitu kan, mencoba keluar dari apa yang sudah ada. Nah, kalau apa yang sudah ada kemudian kita berusaha keluar dari situ, itu sih lebih ke kreativitas yang bukan untuk produksi gitu ya. Misalnya tadi untuk bikin konsepnya, segala macam itu perlu. Gitu. Itu saja sih. Monggo silahkan Mbak Nia lagi. Oke, siap Mas Andi. Oke, nah ini aku lanjut aja ya, nih karena pertanyaannya baik banget kalau aku ini kayaknya tidak terburu nih ya kalau mau nanya. Nah, di sini ada lagi yang nanya, mungkin ini bisa Mas Bambi bisa jawab juga, Mbak Ajeng bisa jawab juga ya. Cuman ini yang nanyanya ke Mbak Ajeng. Selamat malam Mbak Ajeng, untuk masuk ke studio animasi apakah harus kuliah? Setahu saya untuk industri animasi tidak memandang latar belakang pendidikan, tapi lebih ke portofolionya. Betul nggak ya? Nah, soalnya saya hanya lulusan SMK jurusan animasi. Nah, ini boleh nih Mbak Ajeng boleh sharing. Nanti mungkin Mas Bambi kan dulu sebelum dosen juga pernah ngajar training juga, boleh sharing juga nih. Langsung dijawab. Oke, berhubung saya juga pernah handle untuk recruitment gitu. Jadi jujur nggak memandang title sebenarnya dari kampus mana, dari lulusan mana, itu tidak memandang. Karena kita lebih fokus kepada portfolionya. Tapi ada beberapa studio yang memang sudah corporate, mereka pasti, bukan pasti, salah satu pendukungnya adalah melihat title-nya. Tapi ini hanya sebagian kecil aja, sebagian besar mereka pasti studio animasi di Indonesia pasti mereka akan melihat portfolionya. Apakah ini capable untuk mengerjakan proyek tersebut gitu. Dan saya juga sambil titip pesan ya gitu. Kalau misalnya teman-teman di sini juga misalnya ada yang merasa nggak pede atau sambil nanti ngembangin skill-nya. Jadi dari segi HR-nya sendiri, dari segi rekrutmennya sendiri, kita
pasti akan memilih orang berdasarkan rekomendasi gitu. Jadi harus jaga nama baik sih, dimanapun sampai kapanpun gitu, harus jaga nama baik. Maksudnya jaga nama baik apa? Let's say gini, ada satu animator gitu, dia jago banget nyanyimetnya, wah skill tingkat dewa, tapi nyebelin, itu mah udah nggak bakalan itu udah pasti nyebar kemana-mana. Tapi kalau misalnya nih ada animator yang skill-nya animate-nya di atas rata-rata gitu, tapi nggak bagus banget, tapi dia korporatif banget, teamwork-nya oke, manajemen skill-nya oke, itu udah pasti. Jadi lebih banyak kemungkinan besar untuk diterimanya lebih banyak sih. Gitu. Jadi titip saya juga sama teman-teman semua yang sekarang mungkin lagi dengerin, jaga nama baik sampai kapanpun. Gitu. Oke? Silakan Mas B mau nambahin. Bener banget tuh yang Mbak Ajeng bilang, karena lingkungan ini kelihatannya besar seluruh dunia, tapi sebenarnya kecil karena sekali kita berbuat kesalahan langsung kayak nyebar. Dan misalnya orang animasi langsung, oh jangan pakai itu nanti dia orangnya gini-gini. Itu banget loh. Jadi ya ya buat teman-teman di sini kalian hati-hati aja. Tapi yang penting sebetulnya balik lagi ya, semuanya harus dimulai dari hati dan kembali ke hati lagi, dan practice makes perfect, bener yang tadi Mbak Ajeng bilang, karena sebetulnya untuk meningkatkan kepedean dan lain-lain kan sebenarnya tidak ada hal lain selain kalian mencoba dan diulang gitu loh. Karena animasi itu nggak bisa yang namanya instan. Jadi kita nggak bisa bikin sekali langsung bagus. Pasti bikin berulang kali, udah sketsa pun berpuluh kali baru bisa bagus. Orang yang udah kerja di Disney udah 30 tahun aja masih bikin sketsa, masa kalian yang baru belajar seminggu sekali sketsa mau langsung jadi bagus kan nggak mungkin gitu ya. Jadi sebenarnya fair aja sih. Balik lagi, bener banget tidak memandang latar belakang pendidikan, karena apapun yang selama kalian bisa bikin portfolio yang paling bagus, ya tunjukkan bahwa itu memang pekerjaan kalian yang bisa lakukan. Tapi jangan dibalik ya, ngambil portfolionya orang terus ngaku-ngaku punya dia gitu loh. Karena ini makin kesini makin kacau gitu loh. Jadi yang penting gini, misalnya kalian udah bikin portfolio bagus banget, kan nanti ada tes kan. Nah, di situ ketahuan. Ternyata pas dites, loh, kok portfolio ini bagus banget tapi dites gini nggak bisa. Jadi balik lagi ya, kalian juga harus tetap jujur sama buat para newbie ini. Biasanya gini, newbie anak sekarang tuh lucu deh. Jadi mereka kalau sudah bisa bikin bagus, lalu bilang, wah aku kan masih newbie, baru bikin. Padahal maksudnya pengen dipuji gitu loh. Ya no problem ya. Tapi masalahnya gini, begitu kalian masuk ke industri, pasti akan ada revisi dan revisi gitu loh. Nah, kalau kalian dari awal paling sebel sama revisi, misalnya kalian pamerin di sosial media, minta masukan, terus banyak masukan yang bilang kurang ini, langsung berkelit. Wah kan gue ngerjainnya udah susah-susah, kan gue nggak punya ini kan. Nah, intinya sih bukan masalah kalian harus berkelit karena nggak pengen dirubah, tapi balik lagi, begitu kalian bekerja di industri, yang namanya revisi itu hal umum kok. Dan itu udah makanan kita sehari-hari. Bahkan kalau di dalam industri kita udah nggak dapat revisi lagi, artinya memang pekerjaan yang kita lakukan itu udah 100% diakui dan sesuai sama kebutuhan dari klien dan dari semua yang berhubungan dengan produksi kan. Nah, balik lagi. Jadi nggak usah takut-takut revisi itu hal umum kok. Justru dengan revisi itu kan jadi kayak ketemu kan. Oh ternyata yang dimohon gini. Oh gue baru tahu deh gitu. Karena saya sendiri dulu waktu kerja, misalnya gini, saya mau bikin background. Terus aku nanya sama klien, mau warna apa Bu? Warna apa ya Mas? Udah, saya bikin warna biru. Terus dia bilang, kalau kuning gimana? Kalau hijau, kalau merah, kalau krem gitu. Jadi saya sudah bikin 7 atau 8 biji, itu bikin background macam-macam. Terus tahu nggak keputusannya apa? Ya udah Mas, putih aja deh. Sebel nggak sih? Jadi kita harus bikin dulu 9 macam pekerjaan, baru dia bilang, oke kita pilih putih. Padahal aku nggak pernah bikin putih. Jadi itu cerita umum aja sih. Oke, balik lagi ke Mania. Nanti malah kelebaran. Oke, tapi itu nyebelin banget sih Mas Zafi, benar kalau misalnya sampai dia balik lagi ke putih itu ya kayak wah
aku udah ngerjain segitu banyak gitu ya, tapi yang dipilih malah yang nggak pernah dikerjain gitu. Oke, nah berarti tadi yang Mbak Ajeng bilang portofolio lebih penting ya justru ya Mbak Ajeng ya daripada title gitu. Nah selain itu juga soft skill penting ya Mbak Ajeng, kayak tadi bilang percuma skillnya jago tapi nyebelin, nggak bisa kerja teamwork, kan kerjanya juga susah ya Mbak Ajeng ya. Nah, aku mau sedikit singgung ya teman-teman. Nah, MNP menyediakan itu teman-teman. Jadi buat kalian nih yang mau gabung ke animasi gitu ya, MNP itu akan bantu kalian untuk create portofolio kalian bahkan dari semester pertama perkuliahan nih teman-teman. Jadi mungkin Mas Bambi udah ngajar sendiri ya, kita udah bikin kayak tadi tuh ada hasilnya dari Mas Dika, ada hasilnya dari Mas Eldwin gitu ya. Nah itu kita bikin portofolionya teman-teman dari semester 1 perkuliahan. Jadi nanti ketika kalian lulus, nggak nol yang kalian bisa ya, udah langsung udah bisanya udah skillnya udah skill orang kerja gitu. Nah selain itu kita juga latih soft skill kalian gitu ya, gimana caranya kalian tuh nanti kalau kerja nggak nyebelin gitu ya, jadi bisa dipanggil di mana-mana gitu, nanti diajarin teamwork juga gitu ya. Jadi buat apa kalau misalnya skillnya jago tapi kerja sama-sama timnya nggak bisa gitu ya Mbak Ajeng ya pasti. Oke, kita lanjut karena pertanyaannya masih banyak ya. Nah, di sini ada lagi nih yang nanya namanya Fiona. Nah, Fiona nanya, Kak izin bertanya, menurut Kakak gimana masa depan dunia animasi di Indonesia sih? Apakah terlihat menjanjikan jika mengambil kuliah di jurusan ini atau apakah ada prospek kerja yang memastikan? Nah, terima kasih Kak, katanya gitu. Nah, mungkin Bajang dan Mas Bambi bisa jawab, mungkin siapa mau duluan boleh. Mungkin Mas B dulu, karena mungkin ada satu bahan yang mungkin saya bisa share sama teman-teman. Silakan Mas B dulu, saya sambil siapin ya Mas B. Sebetulnya bidang apapun tergantung kita pribadi sih ya. Tapi kebetulan yang namanya animasi lagi naik daun banget. Bahkan kalau dalam masa pandemik 2 tahun ini bidang lain turun, animasi itu naiknya besar sekali gitu. Berapa kali lipat. Karena kan orang nggak boleh syuting, semua nggak boleh kerumunan dan lain-lain. Nah, paling gampang ya bikin iklan tuh pakai animasi. Jadi iklan animasi sejak pandemi kemarin itu meningkatnya tinggi sekali gitu loh. Jadi kalau ditanya masa depannya gimana, masa depannya amat sangat cerah. Cerah, bersinar-sinar, glowing gitu. Oke, lanjut ke Mbak Acif. Oke, aku sambil share screen ya, sebentar. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya. Nah, ini kan sebenarnya saya di beberapa kali saya juga sempat sharing ini sebenarnya future job di industri animasi itu seperti apa sih. Teman-teman nanti tahu, mungkin nanti bisa sambil kepoin juga ya. Sebenarnya industri animasi itu untuk production-nya sendiri itu bakal banyak banget. Ada script, storyboard, animatic, concept design, modeling, R&D, tekstur, rigging, layout, animation, lighting, VFX, motion graphic, compositing, render, itu akan ini adalah main production dari sebuah studio animasi gitu. Tapi sebenarnya apa aja sih future job-nya di industri animasi? Banyak banget. Eksekutif producer, director, project manager. Saya buka semua ya. Ada production coordinator, ada technical director, ada programmer, IT, translator. Karena berhubungan di studio show juga kita ada banyak banget project yang udah bahasa Korea. Jadi kita butuh translator, ada editor, script writer, sound engineering, ada singer juga. Karena kita pasti sekarang udah mulai banyak banget IP yang musical gitu. Terus ada jingle, soundtrack, music composer, ada dubber juga. Sebenarnya banyak banget yang bisa teman-teman ulik, nggak cuman animation studio tuh animator tok, enggak. Jadi banyak banget gitu. Nah, ini kalau ini saya skip aja. Satu lagi yang mungkin saya juga, karena ini saya juga baru belajar di sini, jadi mungkin saya bisa share juga nih ke teman-teman. Dari segi business development-nya, dari marketing, komersial, dan juga bisnisnya itu, core-nya itu memang di production animation-nya, pre-production, production, dan post-production. Tapi kita banyak banget
elemen-elemen lain, divisi-divisi lain yang bisa kita kerjakan. Brand activation, communication and marketing. Ada account executive, licensing, media and community manager, merchandise, legal, public relation, social media specialist. Ini anak sosmed nih. Nah, pembahasannya kan pas banget ya sama yang tadi. Ada sales, ada marketingnya juga gitu. Kira-kira itu sih sebetulnya future job-nya, pekerjaannya nanti akan ada apa aja sih sebenarnya di industri animasi, itu sebanyak itu gitu loh. Nggak cuman di animation-nya doang, production-nya doang, tapi itu ruang lingkupnya lebih luas lagi gitu. Oke, wah ternyata banyak ya Mbak Ajeng ya, maksudnya nggak cuma jadi kuliah animasi itu nggak cuma jadi animator ya, karena banyak tadi tuh job desk-nya. Jadi nanti mungkin kalian kalau misalnya berpikir kayak, wah kalau aku kuliah animasi mah cuma jadi animator doang, nggak bisa jadi yang lain gitu ya. Salah banget, job desk-nya banyak banget dan kalian bisa pilih sesuai core masing-masing gitu ya Mbak. Mbak Ajeng ya, jadi misalnya oh aku kuatnya di desain ya, aku bisa masuk desain gitu ya, atau misalnya oh aku kuatnya di promosi bidang animasi, mungkin bisa jadi PR juga kayak Mbak Ajeng gitu ya. Oke, nah kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dan kayaknya ini akan jadi pertanyaan terakhir karena sudah 19.53. Tidak berasa ya, sudah mau jam 8 kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol nih. Nah, buat teman-teman mungkin yang nanti pertanyaannya belum dijawab gitu ya, jangan sedih gitu ya. Nanti mungkin Mbak Ajeng dan Mas Bambi bisa share, tadi kan udah share sosial medianya, mungkin mau tanya-tanya langsung, mau DM langsung, boleh ya Mas Bambi sama Mbak Ajeng ya. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah, di sini ada Tanjayapan bertanya nih. Nah, izin bertanya Kak, apakah teknik pembuatan animasi bergerak hanya secara frame by frame motion atau ada teknik lainnya nih? Nah, dan dari segi pasar, pembuatan animasi sebaiknya mengikuti tren yang ada atau lebih baik berpaku pada karakter self branding dari awal. Nah, boleh langsung dijawab. Bagianku ya. Oke. Boleh ya Mas Bambi dulu. Share sekalian biar mencakup pertanyaan tadi. Ini apakah sudah kelihatan? Oke. Sebetulnya ini yang beberapa teman tadi menanyakan bahwa kalau membuat animasi apa saja sih softwarenya? Tadi kan ada yang nanya kalau pakai HP saja, HP itu bisa banget dan sebenarnya makin ke sini makin banyak. Aku kebetulan baru nemuin 4, tapi sebenarnya masih lebih dari ini. Ada namanya Flipkart, ini free, ada Rough Animator, kalau yang punyanya iPhone atau iPad pakai Procreate. Yang terakhir kemarin ada Wig Editor, dan ini semuanya bisa digunakan untuk animasi. Kalau yang Procreate mungkin berbayar, kalau yang lain ini lebih ke yang free. Sementara yang ini, yang software yang dipakai untuk animasi itu sebenarnya banyak banget. Jadi saya sendiri kebetulan mengerjakan pakai Toon Boom Harmony sama Adobe Animate. Tapi sebenarnya kita bisa mengerjakan animasi tadi kan contoh pakai Photoshop saja ya. Sebetulnya ada banyak dan sekarang yang lagi ngetop malah CSP, Clip Studio Paint, itu juga banyak digunakan untuk animasi. Termasuk tadi menjawab pertanyaan kalau bikin anime yang dari Jepang itu apakah manual atau digital. Nah, sebetulnya kita nyebutnya apa ya? Tradigital gitu ya. Caranya seperti tradisional tapi sudah menggunakan digital. Jadi kalau dulu kan benar-benar menggambar satu persatu di atas kertas, pakai pensil, kemudian kita scan, baru pindah ke komputer. Nah, sekarang itu gambarnya sudah bisa di komputer, walaupun sistemnya tetap sama seperti 2D biasa. Jadi lebih ke digital supaya mempercepat dan menghemat biaya dan waktu. Kemudian ini ada software Moho, ada Cacani, ada Scientific, kemudian Blender. Blender ini software yang yang open source, jadi dia itu gratis dalam tanda kutip. Jadi ini terbuka, OpenToons juga. Kalau Blender untuk 3D, tapi 2D juga bisa pakai Blender. OpenToons ini khusus untuk 2D dan ini dari studio Ghibli yang ada di Jepang, yang bikin berbagai macam film heboh banget. Dan juga ada Pencil 2D. Jadi 3 ini yang tidak berbayar, artinya apa? Ini free atau open source. Jadi supaya menjawab pertanyaan yang lain ya, karena tadi banyak banget yang nanya softwarenya apa ya. Sementara saya sendiri mengajarkan tadi pakai pakai Adobe Animate, pakai Photoshop, pakai Toon Boom Harmony, dan kemudian juga pakai After Effects. Itu
sebetulnya balik lagi, software hanya alat bantu ya guys, bukan satu agama atau satu keharusan. Jadi selama kalian tahu tekniknya, tahu teorinya, pernah nyobain berbagai macam, nanti kalian bisa milih mana yang menurut kalian paling cocok. Sementara kalau kalian nanti terjun ke industri, tidak semua studio itu pakai software yang sama, tapi ini software yang umum yang dipakai di industri juga. Nah, kira-kira itu. Tadi pertanyaannya apa, Mbak? Malah lupa. Oke, pertanyaannya, sorry, sebentar aku cari dulu. Nah, dari tadi kan animasi, teknik pembuatan animasi bergerak hanya secara frame by frame motion atau ada teknik lainnya nih Mas, katanya gitu. Oh, kalau teknik sih banyak banget. Ada apa? Ada yang pakai stop motion, pakai boneka, pakai apa? Tadi pakai misalnya motion graphic. Jadi bukan animasi yang bentuknya karakter ya. Animasi yang gunanya untuk apa? Misalnya bikin program untuk iklan atau untuk kayak apa? Pembelajaran, tutorial dan lain-lain. Animasi itu bukan hanya sekedar film animasi gitu loh. Karena animasi itu sebetulnya bisa untuk berbagai macam hal. Bisa untuk kedokteran, bisa untuk arsitektur, bisa untuk tadi apa? Cara kerja satu apa? Misalnya cara kerja mobil, cara kerja kulkas, cara kerja apapun, semuanya bisa pakai animasi. Jadi balik lagi, animasi bukan sekedar kalian bikin satu karakter digerakkan, bisa ngomong AI, itu namanya animasi ya. Animasi itu luas banget. Apalagi tadi yang dijelaskan dari Mbak Ajeng itu animasi secara di industri gitu ya. Nah, kebetulan kalau Mbak Ajeng kan industrinya lebih ke industri yang mengerjakan film animasi, serial, dan layar lebar gitu loh. Sedangkan kalau saya lebih ke apa? Mengajarkan kepada para siswa ini basicnya kayak apa sih, nantinya tetap akan belajar 2D juga belajar 3D juga gitu ya. Oke, kembali ke Mbak Nia. Oke, paling itu. Nah, satu lagi nih ternyata Mas Bambi tadi ketinggalan. Nah, katanya dari segi pasar pembuatan animasi sebaiknya mengikuti tren atau ikutin karakter yang udah ada. Nah, lebih baik yang mana tuh Mas Bambi? Sebetulnya kalau kalian perhatikan, yang makin berkembang, makin ngetop justru yang beda dari yang lain. Kayak siapa? Fernata atau apa tuh? Yang cuman terus dulu kan ada Dalang Pelo ya. Dalang Pelo kan setelah dia ngetop, yang nyontek Dalang Pelo tuh ratusan loh. Bukan 1-2 orang, tapi yang nyontek itu banyak sekali. Terus kemudian muncul kayak apa? Sinopal yang mukanya cuman kayak pantat gitu loh. Jadi sebetulnya sebetulnya nih kayak tadi dikatakan, kenapa kita perlu kreatif? Sebetulnya balik lagi, pasar itu kan akan mencari sesuatu yang berbeda kan. Nah, sesuatu yang berbeda itu kadang-kadang lebih banyak yang negatif gitu ya. Cuman balik lagi sih, intinya terserah kalian kan, kalian mau ikut kemana. Cuman kalau misalnya lagi ngetren apa, ngikutin bikin sih sebenarnya no problem ya. Karena biasanya di balik misalnya kita sudah punya IP, sudah punya karakter. Nah, kalau lagi tren apa, karakter kita yang dipakai. Misalnya kemarin ada apa? Ada Bokuwa, Pio, Semnida itu semua bikin Squid Game gitu loh. Yang no problem artinya kan bisa dari karakter kita terus dibikin yang versi yang lagi ngetren gitu loh. Tapi sebenarnya balik lagi ya, kalau kita ngelihat pasar itu intinya gini, kita kuat dulu untuk satu produknya, baru kita ngikutin gitu loh. Ya nggak ada masalah kalau kita aku pengen bikin yang kayak punyanya ini atau punyanya ini, no problem juga. Kayak tadi ada yang nanya, kok warna-warnaku kayaknya pastel, itu idenya dari mana? Nah, karena kebetulan tadi aku tunjukin ada BT21, BT21 itu kan punyanya BTS, itu kan memang warnanya kayak pastel-pastel gitu, makanya itu salah satu yang apa, referensi saya atau dalam tanda kutip contekannya gitu ya. Tapi contekan bukan plagiat loh ya, jangan disamakan. Plagiat itu kita cuma menjiplak dan tidak peduli apapun sama persis, cuma dibedain sedikit gitu loh. Tapi kalau referensi itu sebagai bahan atau apa ya, perbandingan bahwa kita bikin karakter ini, tapi saya seneng banget sama misalnya karakternya Ghibli, karakternya apa, yang dari Pixar atau dari Disney dan seterusnya dan seterusnya. Itu sih kira-kira ya Mbak. Oke, balik lagi ke Mbak Nia. Oke, berarti sebenarnya
ngikutin tren nggak apa-apa banget ya Mas Bambi ya, kalau mau ikutin boleh, cuman sekarang kayaknya lebih unik kalau punya karakter sendiri gitu ya, malah nyiptain tren itu sendiri ya, lebih keren ya. Oke, nah kita udah sampai di penghujung acara di Q&A-nya. Sebenarnya belum habis ya, karena pertanyaan sebenarnya masih banyak. Cuman kalau dilanjutin kayaknya sampai jam 11 malam nggak tutup-tutup nih asiknya nih. Bisa lanjut terus gitu ya. Iya, bisa jadi Mas Babi ngajar 1 semester ya, bisa berapa tuh? 24 SKS. Oke, nah aku mau ngucapin thank you dulu buat Mas Bambi dan Mbak Ajeng udah mau datang nih ke Asik hari ini. Thank you udah sharing-sharing banyak banget ya. Teman-teman juga di sini pasti happy banget soalnya pertanyaannya juga udah banyak banget nih. Nah, aku mau kasih kesempatan mungkin buat Mas Bambi sama Mbak Ajeng mau kasih satu statement terakhir gitu ya. Mungkin mau kasih pesan buat teman-teman kita dan sekalian mungkin kasih tahu Instagramnya apa kali ya buat ingetin. Jadi teman-teman mungkin tadi yang pertanyaan yang nggak kejawab mau tanya langsung gitu ya, mau temenan di Instagram boleh gitu. Silakan mau Mas Bambi atau Mbak Ajeng dulu. Mbak Ajeng dulu boleh. Aku tak nulis Instagram. Oke, paling pesan dari saya buat teman-teman semua, fokus sama sekarang yang teman-teman sedang kerjakan gitu. Dan ketika nanti one day teman-teman masuk ke industri, the real industrinya, ke yang benar-benar itu di luar dugaan teman-teman, persiapkan diri teman-teman dari segi soft skill itu sudah pasti, dan juga dari art skill-nya teman-teman gitu, karena itu menjadi salah satu modal utama teman-teman. Dan jangan lupa ini simple tapi klise, tapi ini selalu saya titip pesan ke teman-teman semua, jaga nama baik teman-teman ketika sudah masuk ke industri manapun. Kalaupun di animasi, pasti di industri one day broadcast atau kreatif atau apapun itu muter, itu nggak bakal jauh-jauh. Karena apa? Karena nanti teman-teman akan mendapatkan pekerjaannya juga dari rekomendasi teman-teman itu sendiri. Gitu. Itu simple, klise, tapi itu selalu saya sampaikan di setiap saya sharing session sama teman-teman semua. Gitu. Thank you, Mbak Nia. Thank you banget, Mbak sekarang ya. Iya, gantian. Intinya apa ya? Practice makes perfect sih, bahwa makin kalian sering berlatih, dijamin karyanya akan makin bagus. Tapi kalau kalian nggak pernah berlatih, ya jangan berharap langsung karyanya langsung bagus, nggak mungkin gitu. Sekali lagi, animasi tidak bisa instan. Mungkin bidang lainnya juga, tapi animasi karena berhubungan dengan seni, dan hubungan dengan seni itu kan dengan hati ya. Jadi intinya cari yang sesuatu yang membuat kalian happy gitu loh. Karena kalau sudah happy, kalian mau ngerjain apapun nggak ada masalah. Kan kebayang nggak sih, kalian kerja tapi hobi dan dibayar mahal lagi. Daripada misalnya, aku senang gambar, aku senang bikin animasi, tapi suruh kerja di bank gitu loh. Kan kayak tertekan terus kan, pulang kerja udah capek, udah segala macam. Nah, jadi cari passion kalian sendiri, cari apa yang paling kalian suka gitu loh. Jadi nggak usah terlalu mikirin apa ya, ini kan susah, ini kan software-nya mana yang susah, mana yang gampang. Ya software itu diciptakan oleh manusia juga untuk membantu kita. Jadi kalau ditanya mana software yang gampang, mana yang susah, semuanya gampang. Karena memang software itu diciptakan untuk membantu animator bikin karya animasinya gitu ya. Lalu tadi juga ada yang nanya, terus kalau lagi stuck, lagi down banget, nggak bisa kerja dan lain-lain, ya balik lagi, namanya juga manusia kan, kita nggak mungkin selalu di atas gitu loh. Jadi kalau memang benar-benar lagi lagi suntuk banget, lagi bete, lagi nggak pengen ngapa-ngapain, ya berhenti dong, jangan kerja dulu. Intinya stop dulu, tinggalin komputernya, tinggalin HP-nya, kalian mau lari-lari, mau nonton ke bioskop, atau mau nonton tadi bioskop sekarang ya udah mulai buka tapi lebih susah. Jadi misalnya mau lihat Netflix, mau lihat Disney Hotstar, lihat apapun, itu carilah tontonan yang memang kalian suka. Dan balik lagi ya, intinya kita jangan jadi orang netizen Indonesia tuh selalu nyinyirin orang lain gitu loh. Itu nggak tahu kenapa. Tadinya saya pikir di animasi, cuman di animasi, ternyata di semua hal. Jadi nggak tahu kenapa orang Indonesia tuh nggak bisa ikut seneng kalau temennya berhasil gitu loh. Nah, untuk teman-teman di sini, saya mohon banget gitu ya, kita tuh biasakan sharing gitu loh. Jadi kalau aku bisa sesuatu, ya bilang aja,
aku udah bisa gini. Misalnya kita gabung ke komunitas atau di sosial media atau apapun, ya tunjukin lah aku bisa gini. Kalau minta masukan ya berarti jangan cuma dalam tanda kutip kesannya biar keren gitu loh. Karena kalau minta masukan dan dikasih masukan ya kalian tanya lagi dong, memang kalau memang butuh masukan berarti kan siap untuk merevisi. Karena tadi ya practice makes perfect, dan kalau mungkin cuma bikin sekali 2 kali belum bagus. Tapi kalau sudah bikin 10 kali mungkin ada satu yang lumayan. Kalau kalian udah bikin 50 kali, udah bikin 100 kali, mungkin ada 10 yang lebih bagus gitu. Dari 10 paling nggak kan ada satu yang paling bagus. Tapi kalian baru bisa bikin satu yang paling bagus kalau sudah bikin 100. Kalian nggak bisa bikin cuma 1 kali jadi bagus, itu saja sih. Jadi semangat ya, fighting. Oke, silakan. Balik Mbak Nia. Oke, wah thank you banget nih Mas Bambi. Kita harus semangat ya, berarti nggak bisa tuh sekali bikin langsung keren, jadi harus latihan terus. Oke, nah aku sama panitia asik hari ini mau ucapin thank you sekali lagi buat Mas Bambi, buat Mbak Ajeng udah mau main-main ke asik. Berarti kalau kita undang lagi, datang lagi ya, jangan sebel-sebel ya. Oke, nah sorry banget mungkin kalau misalnya ada kata-kata yang salah gitu ya, nanti mungkin boleh koreksi-koreksi lagi ke chat ke aku. Oke, nah ini udah sampai ke akhir sesi. Mungkin habis ini kita mau foto bareng dulu sama Mas Bambi sama Mbak Ajeng. Mungkin yang lain yang masih off cam, kalau mau on cam boleh banget on cam. Sekarang kita mau foto bareng dulu. Nah, kalau yang nggak bisa on cam, mungkin mau kasih reaction juga boleh gitu ya. Oke, aku tunggu teman-teman. Ini ada 2 slide di sini. Kalau mau on cam, boleh on cam kita foto bareng. Nanti kita bakal upload ke IG-nya MNT. Kalian bisa langsung repost dari situ. Oke, mungkin ada boleh anggota dimasukin. BTS ikut loh Mbak. Ada Oh, fotonya kebetulan. Oh iya, mana nih? Mana nih? Aku mau cari nih. Oh iya, benar. Wah, kebetulan aku juga suka BTS nih, Mas Bambi. Aku juga ARMY. Wah, ini banyak teman-temanku. Ada Putri, ada Renika, Banyak ya. ada Adrianus, Wah. ada tadi Ari Senpe, ada siapa lagi ya? Banyak nih teman-teman yang pada datang. Ini ada Musa Pedro, ini animator masih muda banget, tapi sudah karyanya mendunia nih. Pesanannya rata-rata dari luar negeri loh. Wah. Halo Mas Pedro Musa. Halo, Mas. Wah, thank you banget udah join hari ini ya. Oke, aku masih tunggu. Mungkin sekitar 5 detik lagi, mungkin yang mau on cam boleh kita foto bareng hari ini. Oke, ini sudah hampir semua. Yuk langsung aja, mungkin mau gaya bebas boleh. Aku hitung ya di 3, 2, 1. Oke, sebentar, ditunggu. Oke, sekali lagi di slide kedua. Oke, sekali lagi gayanya 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Thank you semuanya yang udah join hari ini. Ini udah asik ke-11 gitu ya, apalagi aku masih lihat teman-teman yang mungkin udah dari dulu banget nih joinnya. Thank you banget sekali lagi udah join hari ini, dan tenang aja, asiknya nggak cuma berhenti sampai asik 11 aja teman-teman. Bahkan ada asik 12, 13, mungkin nanti sampai asik 50 gitu ya. Kalau mau tahu info detailnya dari mana gitu ya, kalian bisa follow teman-teman Instagram kita di join MNT atau Multimedia Nusantara Politeknik, teman-teman. Kalian bisa langsung follow, mau tanya-tanya di situ tentang MNT, mau lihat info tentang asik, semuanya ada di situ, teman-teman. Thank you banget semuanya. Nah, untuk pertanyaan tadi mungkin ada, wah Kak, aku belum dijawab nih pertanyaannya ya. Itu nanti kita bakal, kalau misalnya nanti teman-teman mau chat langsung ke Mas Bambi, mau chat langsung ke Mbak Ajeng, boleh banget teman-teman. Nanti untuk pertanyaan terbaik, karena tadi pertanyaannya banyak banget ya, jadi kayaknya wah, kalau dilihat dia nggak bisa dikasih hadiah semua nih. Jadi nanti kita bakal pilih, teman-teman. Kalian pantengin WhatsApp kalian, kalau memang pertanyaan kalian kepilih, kita bakal chat, teman-teman. Tenang aja. Nah, di kolom chat ini kalau kalian bisa lihat ada link evaluasi. Aku boleh minta tolong buat kalian yang udah join hari ini, boleh isi, teman-teman. Nanti bakal di-share juga sama Kak Evan bakal chat kalian untuk isi. Nah, terus ada link untuk daftar kuliah di MNT juga. Jadi kalau kalian mungkin udah tertarik gitu ya, mau diajar juga gitu ya sama Mas Bambi kuliah langsung gitu ya, boleh banget join ke MNT, teman-teman. Mau tanya-tanya dulu juga boleh, bisa langsung hubungi WhatsApp kita. Oke, sampai di sini aja teman-teman. Aku dan semua panitia asik hari ini pamit undur diri. Kita jumpa lagi di asik berikutnya. Sampai jumpa.